Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qalam yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmat, atas limpahan karunia-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh sekaligus mengikuti ceramah agama pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada uswah kita Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu serta jamaah yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang raja atau menjadi seorang presiden, maka raja atau presiden itu pasti diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar kekuasaan raja itu, semakin besar kekuasaan presiden itu, maka dia memiliki pengaruh yang sangat besar di tempat dia berkuasa maupun di tempat di sekitar dia berkuasa. Kita bisa melihat seorang raja namanya Raja Namrud dengan kekuasaan yang sangat besar, sampai-sampai dia mengaku menjadi seorang Tuhan. Kita bisa melihat negara Cina, negara Amerika menjadi negara yang sangat berpengaruh karena memang kekuasaannya cukup luas, kekuasaannya cukup besar, memiliki tentara yang sangat banyak, memiliki senjata yang sangat canggih dan senjata yang sangat banyak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 20, di ujung ayat yang nomor 20, Allah mengatakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli syai', terhadap setiap sesuatu, terhadap semua sesuatu, qadir. Qadir itu bukan hanya berkuasa, tapi maha kuasa. Karena di situ qadir, kata-kata ada mad di situ, qadir. Jadi Allah itu maha kuasa. Seperti ketika kita membaca Al-Fatihah,
Bismillahirrahmanirrahim. Rahim sama Rahman, Rahimnya itu bukan Rahim tapi Rahim. Dalam bahasa Arab kata Rahim bukan sekedar penyayang tapi maha penyayang. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 20 ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa. Berarti raja di atas segala raja, presiden di atas presiden adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qalam yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Eksistensi seorang raja bukan hanya ditunjukkan dengan pasukannya yang kuat, ditunjukkan dengan senjatanya yang banyak dan canggih, namun ditunjukkan dari istana yang dia miliki. Kita bisa melihat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan betapa megahnya kerajaan Ratu Balqis, betapa besar dan luasnya istananya Raja Namrud, betapa besar dan luasnya kerajaannya Fir'aun dan kerajaannya raja-raja Romawi. Seorang presiden juga demikian, eksistensinya juga ditunjukkan dari istana negara yang mereka miliki. Kita bisa melihat di Amerika ada Gedung Putih, di Indonesia juga ada namanya Istana Negara yang megah. Bahkan karena kemegahannya itu, di Jember ada sebuah kantor desa yang viral gara-gara kantor desanya dibangun mirip dengan istana negara kita. Pertanyaannya sekarang, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah raja dari segala raja, pimpinan dari segala presiden, berapa luas istana Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa ukurannya? Bagaimana bentuknya? Terbuat dari bahan apa? Sebelum kita membicarakan betapa besar ukuran istana Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu kita beranggapan sesungguhnya makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah matahari. Tapi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata matahari itu berkumpul lagi dengan matahari lagi, berkumpul lagi dengan matahari yang jumlahnya bermiliar-miliar menjadi sebuah galaksi. Sehingga kita menganggap makhluk Allah yang paling besar itu adalah galaksi. Ternyata tidak. Kumpulan matahari kita dengan matahari yang jumlahnya miliaran itu bernama galaksi Bima Sakti. Ternyata terdapat jutaan galaksi, sehingga kita menyimpulkan sesungguhnya makhluk Allah yang ciptaan paling besar itu adalah langit yang ke-7. Kenapa? Karena ada langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit yang ke-7. Ternyata langit ke-7 itu bukan ciptaan Allah yang paling besar. Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat 26, Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Rabbul arsil azim. Allah itu memiliki ars yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menceritakan bagaimana sih perbandingan langit ke-7 dengan ars Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan perbandingan langit Allah yang ke-7 itu dibandingkan dengan ars Allah seperti satu gelang yang dilemparkan di tengah-tengah permukaan bumi. Kita bisa bayangkan jamaah, langit yang begitu besar itu dianggap oleh Allah seolah-olah seperti gelang yang ada di permukaan bumi. Berarti ars Allah itu adalah makhluk Allah yang paling besar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ars itu?
Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir mengatakan ars itu berdasarkan surat An-Naml ayat 23. Di ujung ayat surat An-Naml ayat 23 itu Allah mengatakan walaha arsun atim, dan kepadanya terdapat ars yang agung. Walaha, kata ha itu adalah dhamir pengganti kepada Ratu Balqis. Jadi sebelum ujung surat An-Naml ayat 23 itu depannya itu ada cerita tentang Ratu Balqis. Maka laha dan pada ha itu adalah dhamir pengganti dari Ratu Balqis. Maka Ratu Balqis itu memiliki istana yang sangat agung, istana yang sangat besar. Maka ayat Allah di dalam surat An-Naml ayat 26 berdasarkan An-Naml ayat 23 ini, ketika Allah mengatakan ars Allah, maka ars Allah itu adalah istananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istana Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau dibandingkan langit dengan isinya, itu seperti gelang yang ada di dalam permukaan bumi kita. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Qalam yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan ars Allah itu bukan hanya kiasan. Ars Allah itu nyata, bentuk fisiknya itu ada, yang diciptakan oleh Allah, kemudian diperintahkan para malaikat untuk memikulnya, diperintahkan malaikat itu beribadah mengagungkan Allah dengan cara tawaf mengelilingi ars, seperti tawafnya kita mengelilingi Ka'bah itu. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau manusia itu tawaf di dunia, di atas itu ada tawafnya malaikat mengitari ars Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ars itu adalah ada, fisiknya ada. Kira-kira bentuknya bagaimana? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullahu fas'aluhu firdaus." Rasulullah cerita kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, jika engkau meminta kepada Allah, mintalah firdaus, mintalah surga firdaus." Jadi kita itu kalau minta kepada Allah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita itu diminta untuk minta yang terbaik. Tidak boleh kita sekedar minta, tapi Rasulullah minta kita itu minta kepada Allah, minta yang terbaik. Kemudian dilanjutkan, fa innahu wasatol jannah wa a'la. Karena surga firdaus itu adalah wasatol jannah, ada di tengah-tengah surga. Jadi ibaratnya alam kita datar, maka surga firdaus itu ada di tengah-tengah. Wa a'la, dan dia itu posisinya yang paling tinggi. Jadi surga firdaus itu di tengah paling tinggi, kemudian di sekelilingnya surga yang lebih rendah lagi yang lebih rendah. Jadi bentuknya seperti parabola. Jadi surga itu sebetulnya seperti parabola. Kemudian wa fawqahu arsyur rahman. Pas di atasnya surga firdaus itu adalah arsyur rahman, arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istananya Allah Subhanahu wa ta'ala itu pas berada di atasnya surga firdaus. Kemudian dilanjutkan, wa minhu tafjuru anharul jannah. Dan dari ars Allah itulah mengalir air-air di dalam surga. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala cerita di dalam Al-Quran, seperti cerita di dalam surah Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan surga dan mengalir di bawahnya sungai khalidina fiha abada,
Sudah Allah mengatakan khalidina, kekal fiha abada. Allah itu sudah tidak kurang-kurang meyakinkan kita, Bapak-bapak sekalian. Sudah mengatakan masuk surga itu khalidina, kekal, ditambahi abada, selama-lamanya. Mesti Allah kalau sudah cerita surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Maka hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini menunjukkan kepada kita semua bahwa air di dalam surga itu bersumber dari arsy Allah. Jadi dari arsy Allah itu memancar mata air atau arboretum, memancar mata air masuk ke dalam surga Firdaus, masuk lagi ke surga yang lebih rendah. Makanya Rasulullah tak tanggung-tanggung. Ketika bertemu dengan sahabatnya minta surga Firdaus. Maka dari cerita ini yang namanya air mengalir dari mata air, maka di surga Firdaus itu airnya paling bersih, paling jernih, paling suci dan paling besar. Kemudian dari hadis ini kita bisa memahami bahwa fauqahu arsyur rahman, di atasnya surga Firdaus itu adalah arsy-nya Allah. Jadi kalau ada surga Firdaus di tengah, paling atas, ada surga yang lebih rendah, ada surga yang lebih rendah, maka istana Allah Subhanahu wa taala pas ada di atasnya surga Firdaus dan mengelilingi semua surga yang ada. Jadi arsy Allah itu bentuknya seperti kubah atau seperti parabola. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Syamsuddin Al-Zahabi tentang cerita tentang bagaimana bentuknya arsy Allah. Saya lanjutkan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini menarik. Allah menciptakan sebuah konstruksi arsy dari bentuk parabola. Saya kebetulan dosen teknik sipil, Bapak-bapak. Jadi aktivitas saya di kampus ini ngajar yang berkaitan dengan bangunan. Ternyata bentuk parabola ini bentuk yang dipilih oleh bangunan-bangunan yang dengan struktur yang paling kuat. Kalau kita melihat di Jepang ada pulau yang sering mengalami gempa, maka pulau itu dibangun konstruksi atapnya dengan bentuk parabola. Ternyata bentuk parabola itu apa kelebihannya? Ketika dia mendapatkan beban, maka beban dari titik itu akan diteruskan ke semua titik, kemudian berujung di paling pinggir. Jadi tidak ada satu lapisan pun dari parabola itu yang mendapatkan beban paling besar. Semua beban diteruskan sampai dengan di pinggir dari parabola. Itulah luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qalam yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki bangunan seperti kubah, seperti parabola, tidak mungkin bangunan itu tidak ada tiangnya, pasti jatuh. Seperti kita punya atap masjid, kalau nggak ada kolom-kolomnya yang warnanya hitam, warnanya coklat, atau bahasa kita itu tiang atau kolom sebenarnya, maka bangunan itu akan jatuh. Apalagi arsy Allah yang sangat besar melingkupi semua alam semesta, kalau tidak ada tiangnya pasti jatuh. Kita juga pasti akan remuk kena arsy Allah yang jatuh. Ternyata arsy Allah Subhanahu wa taala itu ada tiangnya. Itu diceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ketika manusia dimatikan oleh Allah, sebelum masuk ke dalam yaumul ba'ats, hari kebangkitan, maka siapa yang dibangkitkan pertama kali? Yang dibangkitkan pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibangkitkan, Rasulullah kaget. Kenapa? Begitu Rasulullah dibangkitkan, ternyata Rasulullah melihat Nabi Musa alaihissalam pingsan memegang tiangnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Rasulullah ini menunjukkan bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala memiliki tiang. Kemudian Rasulullah menceritakan selanjutnya, aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kepada kalian tentang arsy Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya arsy Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud,
Kalau tadi ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini riwayat Abu Dawud, diceritakan bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala itu dipikul oleh malaikat, yang mana malaikat itu kata Rasulullah itu jarak antara daun telinga malaikat itu sampai dengan bahunya itu sepanjang perjalanan 700 tahun. Kita bisa bayangkan Bapak-bapak, kita perjalanan 6 jam ke Surabaya itu sudah jauh, malah lagi perjalanan sampai 700 tahun. Antara daun telinga dengan bahu itu jaraknya 700 tahun. Berarti malaikat yang memikul arsy Allah itu malaikatnya ukurannya sangat besar. Malaikat yang megang arsy itu, mikul arsy itu besar. Berarti arsy Allah itu pasti besar. Ibnu Taimiyah itu memiliki 3 murid Pak. Pertama itu Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir, itu pengajian khusus tafsirnya Ibnu Katsir. Kemudian punya murid lagi namanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim ini yang sering nulis kitab Tibun Nabawi Pak, pengobatan Nabi, kemudian Taksiyatun Nufus. Kemudian punya murid lagi namanya Imam Asy-Syamsuddin Al-Dzahabi. Imam Asy-Syamsuddin Al-Dzahabi ini cerita tentang Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Itu nanti kalau kita baca yang sudah terjemah dosa-dosa besar, tulisannya Imam Al-Imam Asy-Syamsuddin Al-Dzahabi. Itu. Jadi sering pengajian itu, bukunya luar biasa Pak. Kajian-kajian tentang itu, tentang Tazkiyatun Nufus, tentang Tibun Nabawi, tentang dosa-dosa besar. Al-Imam Asy-Syamsuddin Al-Dzahabi ini mengatakan arsy Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya tinggi, berada pada posisi tinggi, luas, memiliki tiang yang dipikul oleh malaikat, kemudian terbuat dari batu yakut. Saya membaca beberapa hadis, memang arsy Allah itu bahannya dari batu yakut. Apa batu yakut itu? Batu yakut itu termasuk batu mulia yang warnanya merah. Saya melihat di beberapa searching di Google, ternyata semua batu yakut itu warnanya merah. Berarti arsy Allah itu terbuat dari batu yakut dan warnanya itu merah. Di dalam bidang ilmu teknik sipil, ternyata batu yakut itu luar biasa. Batu yakut itu memiliki hardness atau memiliki tingkat kekerasan itu yang paling keras. Dan itu wajar Bapak. Kalau langit kita ketujuh kemudian dibungkus oleh arsy. Lah kalau arsy-nya enggak keras, kena benturan hancur alam kita, termasuk bumi kita itu akan hancur. Tapi Allah luar biasa, menciptakan batu yang mulia, warnanya merah, juga sangat keras. Kemudian batu yakut itu adalah batu yang memiliki berat jenis yang sangat kecil. Apa artinya berat jenis yang sangat kecil? Kalau dia bentuknya parabola, walaupun ukurannya besar, tapi tidak terlalu berat. Dia menjadi ringan karena berat jenisnya kecil. Berat jenisnya kecil, ringan, bentuknya parabola, di pinggir-pinggirnya dipikul oleh malaikat. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah kita baca di dalam surat Al-Haqqah ayat 17. Allah mengatakan wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsu rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Dan malaikat-malaikat yang ada di pinggir-pinggir arsy itu, ada 8 malaikat di pinggir arsy itu menjunjung arsy Allah dengan menggunakan kepala mereka. Jadi arsy itu ada tiangnya, tiang itu ditumpu di atas kepalanya malah malaikat. Kita aja Bapak, kalau kita badan kita dipukul gini kita tidak marah, tapi kalau kepala kita dipukul kita akan marah ya. Artinya kepala itu mahkota, lambang kehormatan kita. Raja juga begitu, ketika dia menunjukkan kebesarannya dia pakai mahkota di atas kepalanya. Maka kalau malaikat menaruh tiang arsy Allah Subhanahu wa taala di atas kepalanya, ini menunjukkan bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala ini adalah makhluk yang sangat mulia.
Karena makhluk yang sangat mulia ini tidak mungkin tidak dihormati oleh malaikat, sehingga mereka memegang arsy Allah itu di atas kepalanya. Lalu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau istananya negara ada pas pampres, pasukan pengawal presiden. Kalau kampus mungkin ada satpamnya. Tapi arsy Allah ini juga ada satpamnya, yaitu malah malaikat. Jadi arsy itu di samping dipikul oleh malaikat, di luarnya ada malaikat yang menjaga arsy Allah. Malaikat yang menjaga arsy Allah itu di dalam surat Az-Zumar ayat 75 diterangkan. Di samping mereka menjaga arsy Allah, mereka memuji dan bertasbih kepada Allah. Kalau pas pampres kan tidak, Pak. Jaga juga hampir main HP sambil mungkin keliling-keliling. Tapi kalau malaikat itu luar biasa. Di samping jaga, dia memuji, bertasbih kepada Allah, dan juga tawaf mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu luar biasa. Makhluk yang memiliki loyalitas sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih menarik lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ternyata malaikat ini bukan hanya tawaf, bukan hanya bertasbih, bukan hanya dia itu menjaga arsy Allah, tapi di dalam surat Al-Mu'minun ayat 7-9, ternyata malaikat itu sepanjang hari, sepanjang waktu mereka mendoakan kita semua. Luar biasa ini. Mereka itu tidak kenal sama kita, tidak pernah mendapatkan manfaat dari kita, kita tidak pernah menolong mereka, tapi mereka mendoakan kita. Ini. Apa doanya? Coba kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 7. Mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahma wa ilma. Wahai Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang memiliki kekuasaan, dan Engkaulah Tuhan yang memiliki atau yang menguasai rahmat, yang memberikan rahmat. Kemudian waghfir lilladzina tabu wattaba'u. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertobat kepadamu. Jadi malaikat itu mendoakan kita kalau kita mau bertobat. Maka kalau kita setelah sholat jamaah, kita perbanyak istighfar loh Bapak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tujuannya apa? Mungkin dari Isya sampai dengan subuh kita banyak dosa. Dengan kita istighfar, setelah wudhu itu kan menghapus dosa. Setelah wudhu menghapus dosa. Kita sholat, kita istighfar. Mudah-mudahan dosa kita mulai Isya sampai dengan subuh diampuni oleh Allah. Maka ketika kita banyak istighfar, maka malaikat itu mendoakan di arsy Allah itu, mendoakan supaya orang yang bertobat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wattabi'u sabilaka. Berilah mereka itu petunjuk. Jadi penting dalam hidup ini, kalau kita minta kepada Allah, minta ampunan pertama. Jangan minta yang lain-lain, minta ampunan. Karena manusia itu ada tempatnya lupa dan dosa. Jangan sampai kita ini minta banyak tapi lupa bertobat, lupa minta ampunan. Jadi cerita ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya doa pertama yang kita ucapkan adalah doa minta ampun kepada Allah. Baru kemudian malaikat itu memohon kepada Allah supaya kita ini diberikan petunjuk. Kemudian berikutnya apa? Waqihim adabul jahim. Kemudian malaikat mendoakan apa? Jagalah orang-orang itu dari siksa api neraka. Ini surat Al-Mu'minun ayat yang ke-7. Sampai 3 ayat Pak malaikat mendoakan kita di dalam arsy Allah itu. Yang jumlahnya itu bukan hanya 1-2. Diceritakan dalam hadis itu jumlahnya itu bermiliar-miliar. Luar biasa. Kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-8. Di situ malaikat juga berdoa, Rabbana
wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum min sholahin min abaihim wa azwajihim wa surriyatihim. Rabbana adkhilhum jannah, masukkan mereka itu ke dalam surgamu ya Allah. Jadi habis mendoakan kita supaya kita diampuni, mendoakan kita supaya mendapatkan jalan lurus, mendoakan kita supaya kita dijauhkan dari neraka, mendoakan kita masuk ke dalam surga Aden. Kemudian allati atatu, sebagaimana yang engkau janjikan kepada mereka. Siapa saja mereka? Orang-orang yang soleh, abaihim, dari bapak-bapak mereka. Luar biasa Pak. Malaikat itu bukan hanya doakan kita masuk surga, tapi doakan bapak-bapak kita supaya masuk ke dalam surga. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka supaya masuk ke dalam surga. Wa zurriyatihim, dan anak-anak mereka yang soleh juga masuk ke dalam surga. Anak-anak yang soleh masuk ke dalam surga. Ini penting Bapak-bapak, penting sekali. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita masuk ke dalam, menjadi anak-anak yang soleh masuk ke dalam surga. Sehingga penting sekali bagaimana caranya kita ini ke depan memiliki anak yang soleh. Karena kalau kita sudah meninggal Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah meninggal, harapan kita tinggal 3. Amal jariah yang kita keluarkan, ilmu kita yang mungkin yang kita sebarkan di dunia bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang lebih penting lagi adalah waladun solihun yada'ulahu, anak yang soleh yada'ulah, yang mendoakan kita semua. Punya anak soleh tapi tidak mendoakan kita, ya kita mendapatkan manfaat dari amalan dia, tapi tidak memohonkan doa untuk kita. Itu. Maka kalau kita masih punya anak-anak, mari terus yang anak kita kecil, terus kita bimbing. Semoga mereka menjadi aset kita di dunia dan kebanggaan kita atau aset kita di akhirat. Saya lanjutkan Bapak-bapak sekalian. Kemudian di sini dilanjutkan, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah aziz, maha perkasa, hakim, dan maha yang memutuskan, dan maha yang bijaksana. Kemudian dilanjutkan di surat Al-Mu'minun ayat 9. Malaikat itu berdoa apa? Waqihim sayyiati wa mintaki sayyiati yauma idin. Ya Allah, jagalah orang itu dari segala macam kejahatan. Dan jagalah orang itu dari kejahatan juga pada hari ini. Jadi malaikat itu mendoakan kita supaya dilindungi dari kejahatan hari ini dan hari yang akan datang. Kemudian dilanjutkan lagi, kejahatan juga pada hari ini. Jadi ini luar biasa malaikat Pak, menjaga kita supaya tidak dijahati orang, seterusnya. Dan hari ini supaya tidak dijahatin orang, besoknya mendoakan lagi pada hari berikutnya, itu. Kemudian dilanjutkan, faqad rahmatuhu, ya Allah berilah rahmat pada orang itu. Sudah minta dijaga hari ini, dijaga yang akan datang, mendoakan kita semua agar senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini penting Pak. Ada ceritanya orang itu tinggal di atas gunung. Tinggal di atas gunung, pekerjaannya setiap hari itu ibadah, sholat, puasa, zakat, sholat malam. Tapi masuk ke dalam neraka. Luar biasa Pak. Tidak memiliki dosa, waktunya habis untuk ibadah, dia masuk ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Ternyata ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan amal-amalnya. Ternyata amal ibadah yang kita lakukan itu nilainya sedikit sekali dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mengatakan, wahai manusia, Allah mengatakan pada orang tersebut, wahai
manusia, engkau ini masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia protes kepada Allah, tidak bisa. Hidupku itu waktunya aku habiskan untuk beribadah kepada Allah. Saya sholat, zakat, puasa, wungkul, pahala saya itu banyak, tidak punya dosa. Kok bisa saya masuk surga karena rahmat Allah? Akhirnya Allah menseret orang ini, menyuruh malaikat menseret orang ini masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada bandingannya Pak amal kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu dimasukkan dalam neraka, dia bertobat, mengakui bahwa dia masuk surga, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang itu ditarik, dimasukkan surga Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahmat itu penting. Makanya malaikat tidak lupa di ujung doanya di dalam surat Al-Mu'min ayat 9, mereka mengatakan faqad rahimta. Ya Allah, berilah manusia itu, berilah orang itu, berilah bapaknya, berilah istrinya, berilah anaknya itu rahmat. Wa dzalika huwal fawzul adzim. Maka yang demikian itu adalah fawzul adzim, keuntungan atau kemenangan yang sangat besar. Maka doa ini menjadi pelajaran buat kita semua, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Malaikat yang jumlahnya banyak, bermiliar-miliar mendoakan kita semua di tempat yang paling tinggi, tempat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kenal dengan kita, mereka tidak mendapatkan manfaat dari kita, mereka mendoakan kita. Ini pelajaran buat kita semua. Kadang-kadang kalau kita berdoa kepada Allah kan doa kita itu kan individualis Pak ya. Betul ya Pak ya? Kita ini individualis Pak. Pokoknya saya doakan doakan orang tua saya, doakan anak-anak saya supaya semuanya selamat, bahagia dunia dan akhirat. Padahal seharusnya kita tidak begitu Pak. Kita doakan diri kita, juga doakan kaum muslimin, doakan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, doakan pemimpin kita, dan doakan orang-orang yang ada di sekitar tempat kita tinggal. Itu penting jamaah yang dirahmati oleh Allah. Karena malaikat itu ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat itu langsung berdoa. Mudah-mudahan orang yang mendoakan itu mendapat, semua malaikat itu berdoa dua. Pertama itu minta doa itu dikabulkan, dan malaikat itu mendoakan supaya orang itu yang berdoa itu mendapatkan yang sama dengan orang yang didoakan. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah di dalam kehidupan ini kita itu tidak selalu memberi kepada orang yang memberi kepada kita. Kita tidak selalu peduli kepada orang yang peduli dengan kita. Enak saja saya mau ngasih ini, wong ini nggak peduli sama saya. Tidak begitu. Malaikat aja tidak kenal dengan kita mendoakan kita. Maka teruslah di dalam hidup ini kita menebar manfaat, menolong orang tanpa kita tidak tahu mereka itu juga menolong kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jamnya sudah suruk ya, saya diingatkan sampai suruk. Itulah gambaran istana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih indah istananya, jauh lebih besar, jauh lebih kekal. Dan kita sebagai manusia ini nggak ada apa-apanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus merasa kecil, merasa rendah, tidak boleh sombong, selalu tunduk, selalu patuh, dan selalu bergantung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.